Di video kali ini, gue akan melakukan review terhadap salah satu platform yang pernah gue singgung sebelumnya, yaitu Top One Trader. Gue akan memberikan gambaran secara singkat. Kira-kira challenge apa aja sih yang dimiliki oleh Top One ini dan berapa biayanya. Sehingga nanti di akhir video, mungkin bisa menjadi pertimbangan kalian untuk memutuskan apakah ingin tetap membeli challenge di Top One Trader atau tidak. Jadi tanpa banyak basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke videonya. Sebagai langkah pertama lah, seperti yang sering gue katakan ya, ketika lu mempertimbangkan ingin mengikuti sebuah platform apa enggak, lu bakal ngeliat dulu nih kira-kira rating dari platform ini bagus apa enggak ya. Jadi biasanya gue bakal ngecek dulu nih, salah satu website yang gue cukup percaya adalah Trustpilot. Kalau bisa lihat Trustpilot, ini dia bintangnya 4,5 ya. Dan ya kita bilang, ini sebenarnya secara rating nggak sebagus itu. Tapi seperti yang gue sampaikan ya, kadang-kadang orang-orang yang ngasih bintang 1, itu ya bisa kita bilang orang-orang sebenarnya tuh nggak terlalu ngerti tentang Forex gitu. Kadang dia kalau kena slippage waktu news dia marah-marah terus ngasih bintang 1. Jadi walaupun ratingnya nggak sebagus itu, bukan berarti ini langsung kita skip ya. Tapi coba kita telah lebih jauh lagi. Biasanya kalau rating bintang 5 ya, kita bisa lihat kurang lebih ya kayak beginilah. Pasti ngomongnya, oh iya bagus, ini payoutnya lancar, gini, gini, gini. Nah, caranya kita bakal mempertimbangkan untuk memberikan 1 star. Kita lihat orang-orang nih, marah-marah tuh kenapa sih? Oke, kita tunggu sebentar. Di sini kita lihat, connect lagi. Bintang 1. Nah, lihat nih. Kayak ya ini cukup panjang lah. Intinya dia mempermasalahkan soalnya transaksinya kena stop loss terus. Cuman kadang-kadang nih dari beberapa review jelek yang gua ngeliat ada di sini, bagusnya dari si Top One ini, dia tuh selalu memberikan jawaban. Ya nggak selalu lah, mungkin beberapa part yang dia cukup notice atau masuk ke email atau radar mereka, mereka akan memberikan jawaban. Contohnya kayak gini, dibilang nih, oh ini scammers nih, lu jangan deket-deket sama mereka. Ini kata si Kevin FX Trader ya. Tapi dijawab nih, bahkan tuh dikasih tahu kalau orang ini udah berhasil payout $5.000, terus dijelas-jelasin. Jadi sebenarnya itu salah satu hal yang cukup bagus nih, kayak gini ntar ada yang masalah lagi dibalesin lagi. Jadi kadang-kadang tuh kita bisa mengklarifikasi lah, soalnya si Topon ini kalau ngejawab, rata-rata dia juga menggunakan data loh, kalau sebenarnya tuh permasalahannya tuh apa gitu. Kadang-kadang coba dikontak langsung dan sebagainya. Ini menjadi pertimbangan gue yang bisa gue katakan, walaupun bintangnya 4,5, cuman secara respon yang cukup bagus ya. Maksudnya tiap kali ada yang komplain dibalesin, secara customer support juga gue dengar-dengar bagus. Jadi untuk rating bagi gue personal itu nggak ada masalah. Nah, langkah berikutnya tentu aja kita ingin mengakses website mereka ya. Jadi kalau kalian buka Top One, kurang lebih websitenya bakal seperti ini. Dan ya ini nggak perlu gua terlalu gimana-gimana ya. Ini langsung gua ke bagian challenge saja ya. Jadi dia kurang lebih sama pada kayak platform pada umumnya, di mana dia ada 1 step, 2 step, dan instant funding. Di mana adalah tipe-tipe challenge yang bisa kalian pilih. Secara pengertian ini udah jelas banget ya. Kalau 1 step artinya kalian cukup lolos satu tahap evaluasi aja dan kalian bisa mendapatkan funded account. Untuk 2 step berarti 2 evaluasi dan instant funding berarti langsung dapat ya. Dan biasanya kalau kalian masuk ke websitenya itu bakal dapet kayak gini nih, semacam iklan lah. Dimana iklannya intinya dia bakal ngasih lu 7 strategi rahasia atau cheat sheet lah. Kalau bisa lu membeli challenge dengan mereka. Ini bisa gua close aja. Ini kita lanjut ya, ini pen yang gua bahas. Kalau secara perbandingan, tadi gue sempat ngecek ya, untuk 1 step, 2 step, dan instant funding, ini rincian biayanya ini cukup unik nih. Biasanya rata-rata di platform pada umumnya ya, 2 step itu kan yang paling murah karena emang paling lama buat lolosnya. Tapi di Top One, justru 1 step menjadi lebih murah daripada si 2 step. Jadi kalau secara susunan harga nih ya, paling murah itu 1 step, kedua 2 step, dan yang terakhirnya adalah instant funding. Kalau bisa lu bingung, kok bisa lebih murah yang 1 step? Nah, ternyata kalau untuk 1 step itu ada beberapa kualifikasi lah. Jadi kalau bisa ini gue highlight, ini pasti kalian ngerti lah. Kalau targetnya itu 10%, ini nggak perlu gue jelasin. Pertama yang perlu gue highlight adalah, kalau di 1 step ini, kalian itu memiliki sistem drawdown-nya itu drawdown trailing. Kalau masih nggak ngerti apa itu drawdown trailing, nonton dulu video gue tentang 4 tipe drawdown. Dan di sini leverage-nya itu adalah 1/10, yang menurut rata-rata orang ini yang cukup kecil lah. Dan dia boleh trade over the weekend dan boleh pakai EA. Nah, kalau bisa kita ngebandingin sama si 2 step, si 2 step ini challenge-nya bakal jauh lebih mahal ya. Kita contoh ngambil $5.000 tadi ya. Coba gue balik dulu ke bagian 1 step.
Kalau di bagian one step tadi itu harganya cuma $40, ini udah termasuk diskon ya. Dan kalau bisa kita ngeliat di two stepnya, maka harga challenge-nya ini di $51. Yang berarti menunjukkan bahwa harga di one step ini jauh lebih murah. Dan ini kita lihat di two step-nya ya. Ini ya sama lah, profit tahap satunya 8%, terus keduanya 5%, daily loss leadernya 5%, bla bla bla, ini kalian baca sendiri. Nah, untuk two step, ini ada namanya consistency rules. Kalau tadi yang di one step kan nggak ada. Di mana konsistensinya ini 50%. Ini angka 50% maksudnya dalam satu kali transaksi atau dalam satu hari kalian trading, itu profit kalian nggak boleh melebihi 50% dari total profit yang sudah terakumulasi. Jadi kalau bisa kalian membeli akun $5.000 lah, terus kalian udah profit sebanyak, kita ambil contoh biar gampang aja ya, misalnya $1.000. Nah, nanti berarti kalian dalam satu hari itu nggak boleh lebih besar dari 50% dikali 1.000, alias kalian nggak boleh profit dalam satu hari lebih dari $500. Kalau nggak nanti akun kalian bakal bermasalah di bagian konsistensinya. Dan untuk leverage dia jauh lebih besar di 30/1. Dan yang perlu diperhatikan adalah drawdown-nya. Bahwa kalau di two step, ini drawdown-nya jadi lebih mudah karena menggunakan tipe yang statis. Sisanya kurang lebih sama. Dan yang berikutnya adalah instant funding. Instant funding dia di antara semua tipe challenge-nya adalah paling mahal ya. Ini ya jelas lah ya, karena lu nggak perlu tahap evaluasi sama sekali dan langsung mendapatkan funded account. Cuman semahal-mahalnya tahap instan ya menurut gue tuh nggak mahal-mahal banget loh. Dibandingin rata-rata ya, ini kayak aku $5.000 cuma $81. Dan mungkin sesuatu yang gue suka dari Top One adalah dia ini langsung otomatis meng-apply diskon yang berlaku. Jadi kalian tuh nggak perlu capek-capek masuk ke Discord, lihat-lihat Instagramnya si Top One, nyari-nyari soal promosi di bulan ini. Ini langsung bakal otomatis ter-apply atau langsung diterapkan secara otomatis lah. Jadi di sini langsung pakai harga yang udah terdiskon. Jadi nggak ada ceritanya trader yang masuk tanpa diskon. Begitu ya. Dan ini untuk instant funding ini ya kurang lebih kayak begini aturannya, kalian bisa ngeliat di layar. Dan untuk berikutnya, kayaknya gue bakal ngebahas lebih dalam lagi nih soal di tahap instant funding. Instant fundingnya ya. Soalnya kalau gue ngeliat di one step ataupun two stepnya, kurang lebih ini aturannya ya standar lah pada platform pada umumnya. Itu nggak perlu gue jelasin secara panjang dan lebar. Cuma di bagian instant fundingnya ini adalah tahap yang gue rasa ada beberapa aturan yang cukup menarik. Makanya kayak trader seperti gue yang tadinya nggak tertarik sama yang namanya instant funding, akhirnya gue mulai tercolek lah, gue jadi mulai menoleh gitu soal si instant funding dari Top One Trader ini. Gimana ya kurang lebih begitu ya. Ini dia bisa pakai estimasi kira-kira kalau akun lu berapa, profit rata-ratanya di 4,8%, berarti pendapatan lu berapa ya, gimmick-gimmick marketing lah. Dan untuk trading platform ya, dia ada TradeLocker, MaxTrader, dan C-Trader. Ya, kurang lebih semuanya mirip-mirip lah. Kalau nggak salah, TradeLocker ini udah bentuknya aplikasi dan sisanya masih website gitu. Atau udah aplikasi ya, gue kurang tahu juga sih. Soalnya, jujur gue udah beli challenge ini dan gue pakai TradeLocker. Dan TradeLocker ini dia menggunakan aplikasi di luar lah ya, nggak pakai website gitu. Dan ya, kurang lebih begitu sih. Dia bakal, ya kayak platform pada umumnya lah, ngasih testimoni, perbandingan harga, dan bla bla bla. Dan oh iya, nih kalau bisa kalian beli challenge ya, kalian tuh bakal ini nih, kayak dapet Top One Trader Blueprint. Yang ini kayak video coaching lah, yang terdiri banyak banget video yang ngebuat trader dari platform ini sampai ke tahap profitable. Dan ya ini langsung ke bagian FAQ ya. Jadi nanti untuk berikutnya gue bakal lebih fokus lagi untuk bahas di instant funding challenge saya. Jadi nanti gue bakal buka di bagian FAQ-nya dan bakal kita bahas. Oke, jadi ini udah gue buka FAQ-nya ya. Ini salah satu kewajiban lah bagi kalian kalau bisa kalian pengen ikut Profirm. Kalian pengen tahu informasinya tentang Profirm ini, tentang challenge yang kalian ikutin tuh seutuh-utuhnya. Dan biasanya informasi paling banyaknya itu pasti dapat dari bagian FAQ-nya atau frequently asked question-nya. Di mana ini ada dibagi menjadi beberapa subsektor ya. Ada general question, general rules, bla 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 bla. Di mana gue bakal fokus ke bahas di bagian instant funding rules-nya. Dimana kalau bisa kita klik di bagian instant funding rules, ini nanti bakal banyak subsektornya lagi nih. Tentang ada inilah aturan-aturan ini yang nanti bakal gue bahas. Jadi langsung aja ya, kita ke pertama nih. Dan menurut gue ini salah satu aturan yang paling menarik nih. Understanding the no daily drawdown. Gimana ini udah gue buka juga. Nah, jadi kalau bisa kalian pernah nonton video gue tentang cheat sheet dari Top One Trader, itu dikatakan lah
bahwa faktor terbesar nih penyebab trader gagal menurut data mereka adalah karena adanya daily drawdown. Ingat, daily drawdown, yang artinya adalah batas rugi harian. Banyak banget trader yang gagal karena melewati batas rugi harian tersebut. Dan pendapat gue soal perkataan itu ya, pernyataan itu, jawaban gue adalah ya sangat setuju sih. Soalnya kalau gue lihat ke belakang nih, kebanyakan challenge gue yang gagal, itu pasti kenanya sama daily drawdown. Ya banyak juga sih yang kena max drawdown-nya. Tapi daily drawdown cukup mematikan lah kalau bisa risk management kalian nggak terlalu bagus gitu. Dan di sini salah satu gerakan yang gue rasa cukup berani dari si toponnya, ini udah nggak ada daily drawdown untuk di instant funding challenge-nya. Nggak ada challenge seperti instant funding ya. Ini nggak ada daily drawdown. Jadi kalian nggak perlu pusingin kalian rugi sehari itu berapa, nggak perlu pusingin. Karena udah nggak ada batas rugi harian. Artinya selama sehari kalian bebas trade sebanyak mungkin, asalkan tidak terkena max drawdown-nya. Jadi kalian cuma perlu pusingin soal max drawdown-nya aja. Daily drawdown-nya kalian nggak perlu pusingin. Dan ini salah satu aturan yang gue rasa seru banget sih buat dibahas. Karena emang daily drawdown kadang memberatkan kita ya. Dan selanjutnya adalah understanding the max trailing drawdown. Ini adalah salah satu hal drawdown yang cukup perlu kalian pusingin ya. Jadi kalau tadi daily drawdown kalian nggak perlu pikirin, satu-satunya hal yang perlu kalian pikirin adalah si max drawdown-nya ini. Di mana dia emang menggunakan tipe trailing. Dan gue udah sempat jelasin lah, tipe trailing drawdown adalah satu-satunya tipe drawdown yang harus dikutuk keberadaannya. Karena emang ini drawdown brengsek banget, penyebab kegagalan dan kehancuran berbagai macam challenge program yang diikuti oleh para trader. Kenapa ini bisa menjadi penyebab kegagalan terbesar? Karena ini drawdown-nya bakal ngikutin lu terus seiring dengan perkembangan modal lu. Jadi makin tinggi modal lu, makin tinggi juga batas drawdown-nya. Jadi kayak seolah-olah lu diikutin oleh setan lah. Lu tuh nggak boleh grow terlalu tinggi banget. Karena ini drawdown ini bakal ngikutin lu terus. Jadi nanti kalau bisa sampai koreksi, terus akun lu bisa sampai kena drawdown yang ngikutin lu terus itu, bakal langsung kena ban. Cuman walaupun gue udah dengar kata trailing drawdown, biasanya langsung gue skip. Cuma di topon ini cukup menarik. Karena menurut gue ya dia jelasin lah di sini. Tapi kalau gue gambarkan aja secara singkat, ini dia tuh menggabungkan antara trailing drawdown dengan yang namanya static drawdown. Di mana intinya nih, dia kalau bisa lu pertama kali mulai challenge, lu bakal pakai tipe trailing drawdown. Di mana drawdown-nya itu sebesar 6%. Dan 6% ini bakal bergerak terus ngikuti perkembangan modal lu. Di mana ini kalau bisa dikasih contoh ya gue ikutin aja. Di sini lu kalau misalnya beli challenge yang dengan nilai $10.000, maka drawdown lu itu di 6%, atau lu nggak boleh rugi lebih dari $600. Dan batas bawah ekuitas lu itu ada di $9.400. Nah, nanti kalau bisa account lu contohnya nih grow ya, ngikutin contoh dari si topon ini sampaikan, grow sampai 10.500, maka max drawdown lu akan bergerak ke level 9.900, alias naiklah ngikutin perkembangan modal lu. Di mana 9.900 ini didapetin dari 10.500 dikurangi $600 ya. Ini yang seperti tadi gue sempat jelasin lah. Nah, tapi yang menariknya nih, kalau lu baca di bagian locking in, yang kalau disampaikan, once you achieve a 6% gain, the trailing drawdown locks at your starting balance and no longer trails as your account grows. Jadi kalau bisa gua artiin nih ya, ini hal yang menariknya nih. Kalau misalnya akun lu grow, sudah sampai profit 6%, maka nanti batas drawdown lu itu akan berhenti di sampai level pertama kali lu mulai atau balance yang pertama kali lu beli. Jadi udah bakal berubah jadi static drawdown. Dia udah nggak bakal ngikutin perkembangan ekuitas lu lagi. Kalau gua ambil contoh nih ya, kalau bisa lu beli akun $10.000, terus lu udah sampai profit $600, dimana pada level ini max drawdown lu ada di level $10.000 ya, dapat dari 10.600 dikurangi 6% dari trailing drawdown yang $600, jadi level 10.000. Dan nanti kok bisa akun lu grow lagi nih ke 10.700, 11.000, 12.000, drawdown lu udah nggak bakal ngikutin lu lagi. Dia bakal stop ngikutin lu ketika lu udah profit 6%. Jadi dia bakal tetap stay di level $10.000 tadi atau di starting balance lu. Ini hal yang menarik banget. Dimana kalau bisa tadi emang trailing drawdown udah gue katakan ini harus dikutuk ya. Tapi dia tiba-tiba menghadirkan yang namanya static drawdown, yang akhirnya memberikan kebebasan kepada kita para trader. Yang tadi pertama kita nggak perlu pusingin soal yang namanya daily drawdown. Sekarang max drawdown-nya ini bisa berubah jadi static drawdown. Jadi lu nggak perlu
pusing-pusing lah buat mikirin kayak kira-kira kerugiannya nggak boleh seberapa. Selama account lu grow-nya cukup baik dan nggak nyampe kebalik ke tempat starting balance-nya, ya nggak bakal ada masalah buat pertumbuhan account lu. Dan ini kita lanjut, bolehkah melakukan trading ketika ada news? Dimana ini kalau dikatakan ya, si top one trader sebenarnya tuh nggak mendukung adanya transaksi ketika news, karena ada potensi market gap, slippage, delay execution, dan sebagainya. Jadi dengan hal tersebut dibuat aturan bahwa lu nggak boleh melakukan transaksi atau membuka transaksi baru, atau menutup transaksi, baik itu dengan market order ataupun pending order, 5 menit sebelum news, ataupun 5 menit setelah news. Artinya, even ketika lu sebelumnya udah punya posisi yang terbuka gitu ya, dan posisi lu kena take profit atau kena stop loss ketika adanya news, maka otomatis akun lu bakal kena pelanggaran. Dan ya, itu adalah salah satu aturan. Sebenarnya tuh banyak banget pro firm yang menggunakan aturan seperti ini. Cuman setahu gua, ini aturan kalau bisa kalian ngelanggar ini, itu kalian nggak bakal langsung kena ban. Dan ini nanti bakal gue jelasin ya, nanti di FAQ yang berikutnya, soalnya bakal dibahas lebih lanjut. Tapi intinya begitu tuh, kalian nggak boleh melakukan transaksi apapun 5 menit sebelum news ataupun 5 menit setelah news. Dan kalau bisa kalian ngikutin gua, kalian tipikal yang copy trading dari para analis di Trader Family, ya ini sebenarnya bukan hal yang terlalu perlu kalian tekanin atau pusingin banget lah. Soalnya kan kalau bisa kita ngeliat jarak trade-nya cukup besar ya. Jadi nggak segampang itu lah buat kena stop loss atau take profit kalau biasanya lagi ada news. Soalnya kan emang rata-rata analisis Trader Family diorientasikannya buat long term ya, atau profit yang cukup besar karena menggunakan satuan pips. Tapi tetap aja hal itu tetap kemungkinan terjadi, tapi nggak perlu dipusingin yang gimana banget. Dan berikutnya, ini adalah tentang copy trading. Apakah boleh copy trading di instant funding melalui perusahaan top one trader ini? Maka jawabannya adalah tidak boleh. Jadi mau kalian pakai EA pun kalian nggak dibolehin ya. Sebenarnya kalau tadi gue baca-baca itu kalian boleh pakai copy trading, tapi hanya di tahap challenge-nya aja. Kalau bisa kalian pakai yang one step evaluation ataupun two step evaluation, itu kalian boleh pakai EA dan boleh copy trading lah. Tapi kalau misalkan udah sampai funded account atau di instant funding kayak gini ya, ini udah jelas banget copy trading tidak dibolehkan. Jadi ya kalian harus masukin transaksi secara manual lah kalau kalian emang subscribe channel di Trader Family. Lalu yang berikutnya adalah lock upon payout di instant funding ya. Ini kalau penjelasannya ya cukup ribet, tapi gue bikin simpelnya aja lah ya. Bahwa kalian ketika udah profit di top one ini, kalian nggak boleh, atau sebenarnya itu nggak dianjurkan buat langsung ngetarik payoutnya 100% dari net profit yang sudah kalian hasilkan. Jadi kalau bisa kalian udah bisa pakai tadi ya $10.000, terus kalian udah profit 1.000 lah jadi 11.000. Kalian tidak direkomendasikan untuk langsung merequest payout sebesar $1.000 tadi atau net profit yang kalian hasilkan. Kenapa? Soalnya kalau bisa nanti kalian sudah sampai di tahap payout ya, max drawdown-nya akan sampai di level starting balance kalian ya. Sesuai tadi, kalau bisa kalian udah profit 6%, itu bakal jadi static drawdown di starting balance-nya. Dan dimana kalau bisa pakai 10.000 tadi, maka max drawdown lu ada di level 10.000 juga. Ketika lu udah profit 11.000, terus lu tarik semua, jadi lu tarik semua net profitnya 1.000 itu, jadi sisa 10.000. Otomatis itu akun lu udah benar di batas bawah dari ekuitas drawdown-nya. Jadi kalau lu langsung buka posisi aja 0,01 lot, itu lu pasti bakal langsung kena ban. Karena kan lu tahu lah kalau buka transaksi itu ada komisinya, ada swapnya dan sebagainya. Otomatis itu langsung minus dan langsung gagal. Jadi lu dianjurkan buat nggak langsung narik semua net profit lo, tapi tetap menyisakan sebagian untuk buffer. Jadi kalau bisa dikasih contoh, lu profit 11.000 tadi, ya lu coba tariknya ya $500 aja lah. Jadi nanti di account lu masih ada $500 lagi sebagai buffernya. Jadi kalau bisa lu buka transaksi itu sebagai nyawa lah, supaya lu langsung nggak kena max drawdown-nya. Dan ini salah satu cara memitigasi resiko yang cukup cerdik lah yang dilakukan oleh si top one ini ya. Jadi supaya nanti ya kalau ada trader-trader yang profitnya gila-gilaan, dia nggak langsung buru-buru narik semua payoutnya. So kalau langsung dia tarik semuanya, otomatis itu akun langsung bakal mati dan gagal. Dan ini salah satu aturan yang menurut gue cukup seru ya. Gimana di sini ya, di setiap tipenya sih, ini nggak cuma di instant funding doang. Tapi lu itu harus mewajibkan menggunakan stop loss. Jadi kalau bisa lu buka transaksi, bisa pakai market order, dan lu lupa masukin stop loss, lu bakal melakukan pelanggaran. Dan ini hal yang menarik, dan nggak perlu kita pusingin kalau emang lu copy analisa dari analis Traders Family ya.
Karena kan udah pasti ada stop lossnya, jadi lu nggak perlu ribetin soal ini lah. Cuman gue ngasih tahu aja nih. Takutnya lu pengen beli, tau-tau lu lupa masukin stop loss, terus malah kena masalah. Jadi ingat ya, harus pakai stop loss. Nah, hal berikutnya ini adalah hal yang gue rasa di pihak yang menyulitkan trader lah. Kan dari tadi kayaknya enak banget gitu. Nggak semuanya enak. Yang tadi lock upon payout nggak terlalu enak. Tapi ada lagi yang nggak enak nih, namanya equity shield. Intinya equity shield ini adalah salah satu sistem otomatis yang dimiliki oleh si Top One. Gimana keberadaan equity shield ini sesuai namanya ya? Dia bakal melindungi ekuitas lu lah. Tapi melindungi ekuitas dengan cara yang gue rasa kurang gue sukain lah secara pribadi. Gimana nih kalau bisa lu buka posisi gitu ya di segala macam pair, nggak cuma di satu pair. Dan ketika lu bisa kondisinya lagi loss gitu dan kalau dijumlahin seluruh pair yang sedang berjalan ini, transaksi kerugiannya lebih dari 2% modal lo, otomatis oleh sistem ini bakal langsung di-cut, bakal langsung di-stop. Dan ini hal yang cukup menyulitkan karena angka 2% ini terlalu kecil lah buat seluruh pair. Jadi kalau bisa gue ambil contoh ya, lu transaksi di 2 pair lah. Biasa ambil aja contohnya GBP JPY dan USD JPY. Di mana masing-masing ini lu menggunakan risk rate-nya 1,5% atau 2% lah biar kita gampang ngebayanginnya ya. Jadi lu buka di GBP JPY dengan risk rate-nya 2%. Jadi kalau kena stop loss lu rugi 2%. Dan di USD JPY-nya lu juga pakai 2%. Nanti nih bisa transaksi masih berjalan, dia masih kayak bulak-balik, masih market yang ranging gitu. Dan bisa nanti GBP JPY udah rugi 1%. Terus USD JPY juga rugi 1%. Yang even mereka transaksi di pair-pair ini belum kena stop loss sama sekali, ketika udah dijumlahin totalnya rugi 2%, maka sistem otomatis dari si Top One ini bakal langsung memotong transaksi lu dengan kerugian 2% tadi. Dan ini hal yang cukup menyulitkan lah, apalagi kalau misalnya kalian pengguna metode risk progresif yang seperti gue jelaskan ya, dimana kadang-kadang kita harus support rate-nya bisa sampai 3%. Tapi di sini ketika lu risk-nya udah sampai level 2% aja udah ditutup, dimana buffernya cukup tipis. Jadi ini kayak pisau bermata dua lah. Di satu sisi, ini memberikan kesempitan, jadi kita sebagai trader nggak bisa leluasa bergerak gitu ya untuk memanajemen resikonya. Tapi di satu sisi ya emang benar dia ngebatasin resiko yang terjadi di pasar. Jadi kalau bisa seapes-apesnya itu lagi apalah ada masalah apa, lu udah dimaksimalnya yang rugi cuma 2% doang. Jadi lu nggak bakal bisa rugi lebih dari 2% secara bersamaan ya. Dan ya itulah fungsi dari si equity shield ini. Dan ini nih yang perlu gue jelasin, yaitu adalah istilah namanya soft bridge rules. Di mana itu adalah beberapa aturan-aturan atau pelanggaran-pelanggaran kecil. Jadi kalau bisa lu melanggar aturan-aturan yang dalam kategori ringan, akun lu nggak otomatis langsung ke nonaktif atau ke ban gitu. Tapi bakal dapat poin lah. Gimana intinya nih, akun lu bakal benar-benar kena ban kalau udah ngelanggar 10 kali dari aturan ringan ini. Di mana aturan-aturannya adalah pertama ketika lu transaksi nggak pakai stop loss, terus kena equity shock-nya, terus yang kedua melebihi maksimal lot size-nya atau lu trading over the weekend. Jadi kalau bisa udah 10 soft breaches atau 10 pelanggaran ringan, maka otomatis akun lu non-aktif. Jadi kayak bisa tadi lu transaksi news itu pun juga termasuk soft breach lah setahu gue. Dan ya, jadi ini bisa ngasih lu nyawa yang cukup panjang ya, apalagi dihitungnya 10 pelanggaran singkat. Jadi selama lu mainnya aman, gak macam-macam, ya ini bisa terhindarkan lah. Dan buat lo nih yang kira-kira masih bingung gimana sih cara membeli challenge ya. Jadi intinya pertama anggap aja lu mau beli si Top One ini lah. Lu pertama langsung ngeliat aja lah. Kira-kira account mana nih yang kira-kira secara uang tuh nggak memberatkan lu. Anggap kita pakai instant funding aja ya. Jadi kalau bisa kalian lihat mungkin di sinilah di akun $5.000 dengan harga $81 ini itu nggak memberatkan kalian. Kalian tinggal pilih aja start now ya. Gimana ini kalian pilih kalau bisa kalian udah ngerti aturannya secara penuh ya. Jangan kalian nggak ngerti aturannya main beli aja. Nanti kalian bakal diarahkan ke halaman website untuk check out. Di sini nanti kalian isi aja nih biodata kalian. Ini kayak email kalian apa, billing details kalian apa. Jadi nanti kalian bakal ketahuan lah semuanya nih kalian isi, nama, nomor HP, kode, dan sebagainya. Lalu kalian tinggal pilih aja nih secure checkout, kalian checklist. Ini artinya kalian pengen membayar dengan secara aman, terus kalian agree to dia policy gitu. Terus nanti kita tinggal pilih aja nih, account-nya bisa instan, udah benar. Trading capitalnya benar, $5.000. Terus platformnya apa? Mau pakai platform 5. Ini kalau nggak salah MetaTrader 5 ya, atau TradeLocker.
Nah, di sini kalian tuh memiliki berbagai macam add-on. Di mana add-onnya ini ada nggak pakai stop loss, boleh instant payout, boleh weekend holding, atau semuanya. Jadi kalian nambahnya, kalian bisa lihat lah. Kalau stop loss nambah 15%, instant payout nambah 20%, weekend holding nambah 15%, atau semuanya cuma promo jadi nambah 35%. Dan ya ini kalian sesuaikan aja lah ya. Dan hal yang perlu gue kasih tau juga tadi lupa gue jelasin ya. Jadi kalau pertama kalian nge-request payout, itu kalian nggak bakal langsung dapat 90% profit split. Tapi profit splitnya itu bakal bertahap ya. Jadi kalau nggak salah pertama itu 60%, nanti grow lagi sampai ke level 90% tadi. Nanti kalau kalian udah isi semuanya dan sudah sesuai, kalian tinggal pilih aja nih. Kalian bakal bayarnya pakai cryptocurrency. Nanti kalian tinggal place order, nanti muncul lagi. Terpilih pembayaran cryptocurrency. Terus pilih yang bagian Ethereum ya. Soalnya gue nggak tahu sih yang lain ya. Cuman gue pernah bayar pakai Bitcoin. Itu kena fee-nya gede banget. Gue pernah beli akun yang ada lah nominalnya rahasia lah. Tapi menurut gue itu fee-nya tuh bisa kayak berapa? 15% atau 10%-an. Yang gue pertama kali bayar pakai kripto. Jadi gue nggak tahu gue pakai Bitcoin. Dan kalau bisa kalian mau bayar ya, ingat nih jumlah pertama dulu nih. Pertama, kalian harus punya akun cryptocurrency di broker Indonesia ya. Rekomendasi gue sih pakai Pintu. Soalnya Pintu secara tampilan, secara program atau aplikasi itu nggak terlalu berat lah. Kalian pakai Pintu, kalian tinggal top up aja di Pintu. Kalian transfer dari bank kalian ke saldo Pintu. Terus nanti kalian balik lagi nih ke profil kayak yang gini. Kalian udah ngisi semuanya, kalian place order. Nanti tinggal pilih bayarnya pakai Ethereum. Nanti bakal semua itu barcode. Nah, kalau bisa kalian udah isi saldo di Pintu itu, kalian beliin Ethereum-nya dengan saldo rupiah kalian. Jadi ketika kalian isi saldo, kalian tuker dulu ke Ethereum. Jadi format uang kalian berubah yang tadinya rupiah jadi Ethereum. Nah, dari Ethereum ini, ntar kalian bisa pilih kirim. Terus nanti kalian bisa pilih barcode-nya itu buat nge-scan. Nanti tinggal scan aja barcode di layar kalian. Otomatis itu bakal nge-copy alamat si top one ini lah. Itu nanti tinggal transfer jumlah yang ditampilkan di layar gitu. Jumlahnya berapa ETH, terus pilih OK dan bayar. Dan ini sesuatu harus kalian tahu ya. Bahwa kalian tuh nggak boleh nyediain uangnya itu pas-pasan. Jadi kalau bisa kalian bayar nilainya bisa $50 lah. Bisa benar-benar 50 genap. Kalian jangan isi saldo di Pintunya juga $50 genap. Soalnya nanti bakal ada biaya admin. Jadi kalian lebihin lah jadi $60 atau $70 untuk amannya. Jadi nanti kalian tinggal bayar, terus kena biaya admin, terus tinggal tunggu beberapa menit. Ini gue udah beli sih jujur aja. Dan ini kurang lebih paling sejam 2 jam nanti kalian bakal di email akun kalian. Terus kalian tinggal login aja, dan kalian bisa langsung mulai trading deh. Dan itu adalah review singkat yang gue lakukan soal si Top One Trader ini. Dan sekali lagi perlu gue sampaikan ya, gue nggak ada kerjasama apapun dengan Top One Trader, dan gue nggak ada affiliate link apapun dengan Top One Trader. Jadi kalau kalian mau beli, cari aja ke websitenya sendiri, dan resiko kalian tanggung sendiri. Dan sekali lagi, itu aja yang bisa gue sampaikan untuk video kali ini. Thank you and see you in the next video. Bye-bye.